Oke, sudah. Oke, baik. Eh, Udah, Selamat datang sudah, kembali. Oke. sudah lanjut. Oke, selamat datang kembali di Laboratorium Elitia, Electronics and Industrial Automation Laboratory. Dan pada kali ini kita akan menjelaskan tentang modul mengenai move dan compare. Oke, jadi untuk yang pertama kita langsung menjelaskan sedikit tentang penggunaan dari move. Oke, jadi move ini sedikit, yaitu kita akan memindahkan atau mengcopy data dari source ke destination. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di sebelah kanan ada block move. Nah, jadi di sini kita ada tiga, tiga masukan, yaitu ada block moves itu sendiri, yaitu MOV. Lalu yang kedua ada source. Source di sini bisa berupa nilai ataupun alamat. Dan destination-nya adalah destinasi alamat yang akan kita inginkan untuk pindahi datanya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa dengan block move, lalu kita akan sumbernya yaitu nilai bernilai 2 dan destinasinya kita adalah W0 itu sendiri. Oke, mungkin kita bisa langsung cek awalnya memori itu berapa di W0. Oke, di sini kita bisa lihat W0 di sini masih bernilai 0. Oke, nah lalu kita akan menghidupkan kontaknya. Nah, di sini kita akan memindahkan nilai 2 atau mengcopy nilai 2 ke W0 itu sendiri. Dan kita bisa lihat ternyata proses move-nya berhasil karena bisa dilihat bahwa W0 sekarang bernilai 2 yang awalnya bernilai 0. Oke, berikutnya di sini kita akan coba sekali lagi dengan alamat yang berbeda. Yaitu di sini bisa kita lihat bersama kita memindahkan nilai 5 ke alamat W1. Oke, kita langsung on-kan kontaknya dan kita langsung cek berapa nilai di alamat W1. Oke, di sini kita bisa lihat bersama yaitu W1 sekarang bernilai 5. Oke, sedikit tentang penggunaan move di CX1 Programmer. Oke, selanjutnya akan ke teman saya. Oke, selanjutnya kita selain move kita juga ada instruksi compare di mana. Nah, instruksi compare ini fungsi utamanya adalah untuk membandingkan nilai yang kita inputan, nilai antara komparasi data 1 dan data 2. Data tersebut biasa kita bisa ambil dari seperti dari memori. Nah, nilai-nilai tersebut kita bandingkan. Nah, apabila data tersebut kita bisa keluarkan kondisi apabila lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, itu kita bisa memanggil fungsi-fungsi tersebut dan untuk menghidupkan outputnya. Nah, mungkin pembandingannya langsung kita jalanin aja simulasinya di CX Programmer. Nah, pertama, untuk nilai D1 dan D2 itu sama-sama dengan 0. Nah, makanya ada satu input itu yang equal P underscore Eki itu merupakan equal. Nah, di situ akan hidup dan ke outputnya. Nah, apabila kita ubah nilainya D1, kita jadiin 1, berarti nilai D1 lebih besar. Nah, apabila D1 lebih besar, maka yang GT ini bakal hidup outputnya 101. Di sini terjadi sedikit berbeda, mungkin karena ada sedikit error. Nah, di GT ini terlihat kalau 101 nih dalam keadaan nyala. Kemudian, itu greater than. Greater than berarti kan lebih besar dari, berarti D1 lebih besar daripada D2. Kemudian, apabila D1, D2 kita besarin, jadi 3 misalnya. Nah, maka D1 berarti lebih kecil dari D2 dan less than PLT. Nah, itu akan menghidup 100. Nah, di sini juga
PNE not equal, berarti dua nilai itu berbeda, maka si PNE ini bakal hidup juga. Karena kedua nilai itu berbeda, maka dia akan hidup. Gitu. Itu beberapa fungsi umumnya. Nah, pengaplikasian ini bisa kita gunakan untuk mengkomparasi nilai di memori seperti data-data analog dari sensor. Nah, kita bisa aplikasikan ke sini dengan kondisi-kondisi yang diberikan. Untuk compare itu cuma singkat gini doang, mungkin Bang Felix. Oke. Jadi mungkin udah cukup ya, Yong ya? Ya, cukup Oke, untuk penjelasan singkatnya. Oke, jadi sekian dari modul kali ini mengenai penggunaan move dan compare. Untuk teorinya bisa kita di modul, dan semangat untuk modul kali ini, dan semoga cepat paham. Oke, mungkin sekian dari kami, Asisten Elitia. Terima kasih dan sampai jumpa di modul berikutnya.